Halo semuanya, balik lagi di channel Hunter Anime. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini saya mau bahas apa itu Neo Heroes dalam seri One Punch Man. Apakah mereka penyelamat ataukah punya tujuan tersembunyi? Tapi sebelum lanjut, mari like dan subscribe channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru. Jangan lupa juga bagi kalian untuk follow akun TikTok saya, yaitu My Food and Store, agar kalian mendapatkan live yang menarik. Oke, kita langsung mulai saja. Jadi untuk kalian yang mengikuti manga Yusuke Murata, kalian tidak asing lagi dengan Neo Heroes. Kelompok ini muncul sebagai organisasi hero baru yang tiba-tiba saja beda banget dengan asosiasi pahlawan. Neo Heroes muncul sebagai respon atas turunnya kepercayaan publik terhadap asosiasi pahlawan. Banyak yang dianggap tidak becus, korup, dan bahkan mementingkan status dan gaji ketimbang keselamatan rakyat. Di tengah krisis ini, muncul sosok bernama Blue yang mengaku putra dari Blaze, hero nomor 1 di asosiasi pahlawan. Dengan karisma dan kekuatannya, Blue berhasil menarik perhatian publik dan membentuk Neo Heroes. Beberapa hero dari asosiasi pahlawan seperti Super Alloy Darkseid, Child Emperor yang ganti nama menjadi Wild Emperor, dan Metal Bat bergabung ke dalam Neo Heroes. Mereka nggak cuma ganti seragam, tapi ganti sistem. Neo Heroes menjanjikan transparansi, keadilan, dan penggunaan teknologi canggih untuk bantu para hero. Tapi apakah semuanya semanis itu? Disinilah muncul beberapa kecurigaan. Banyak yang mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya pihak yang mendanai Neo Heroes ini? Dalam versi webcomic, kita tahu bahwa Neo Heroes dibentuk oleh Fuzi, cucu dari Shibawawa, peramal di asosiasi pahlawan yang sudah meninggal. Sama seperti neneknya, Fuzi memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, sehingga bisa membuat ramalan yang memperingatkan bahaya umat manusia akan bahaya yang akan datang. Namun akhirnya terungkap bahwa Neo Heroes tidak sebaik yang terlihat. Neo Heroes terlibat dalam praktik yang dipertanyakan, seperti perekrutan yang tidak etis dan mengubah individu secara paksa menjadi cyborg. Kunci Neo Heroes adalah penggunaan alat tempur canggih yang bernama Battle Suit. Armor ini meningkatkan kemampuan fisik penggunanya berkali-kali lipat dan bahkan memberikan kesempatan pada manusia biasa untuk bertarung setara dengan monster level demon dan bahkan dragon. Armor ini bukan sembarang baju besi. Ada yang menyebutkan kalau teknologi ini bisa menyesuaikan kondisi fisik dan mental penggunanya, mirip kayak teknologi exoskeleton di fiksi ilmiah. Tapi dari mana sumber daya teknologi canggih itu? Banyak teori yang muncul. Kemungkinan Neo Heroes diam-diam bekerja sama dengan entitas lain seperti The Organization dan juga beberapa ilmuwan yang tidak disebutkan namanya. Kita juga harus melihat bagaimana Neo Heroes merekrut anggotanya. Mereka bukan cuma mengincar pahlawan buangan, mereka menyediakan modifikasi fisik, baju tempur, dan juga pelatihan intensif. Bahkan hasilnya mereka mendapatkan pahlawan yang profesional, efisien, dan jauh dari hierarki berantakan ala asosiasi pahlawan. Tapi ini bukan berarti Neo Heroes sepenuhnya baik. Beberapa pihak curiga kalau mereka punya agenda tersembunyi, seperti Blue yang sebenarnya bukan menggagas reformasi, tapi dendam dengan ayahnya, karena hubungan antara Blue dan ayahnya ini, yaitu Blaze, cukup renggang. Dan Blue merasa kalau Blaze mengabaikan keluarganya demi misi menjaga dimensi dari ancaman multiversal seperti God. Karena kalau kita lihat, Blaze sangat terobsesi dari ancaman luar dimensi seperti kubus misterius dan God. Ada teori yang menarik. Apakah ini berarti Blue akan mencoba untuk melawan God seperti yang dilakukan oleh Blaze? Kita akan lihat nanti, karena sampai sekarang belum ada jawabannya. Terlebih lagi kekuatan Blue masih jauh di bawah Blaze. Satu hal yang menarik adalah Saitama sendiri seolah nggak terlalu peduli dengan pergolakan ini. Seperti biasa, dia lebih sibuk nyari diskon di supermarket atau ngurusin anjing rovernya. Tapi justru disinilah keunikan Saitama. Dia adalah pembanding sempurna terhadap semua hero yang terjebak dalam sistem. Saitama nggak butuh pengakuan. Dan dia nggak peduli dengan ranking atau gaji. Dia cuma bertarung kalau dia suka dan mau. Dan kalau bisa sambil tetap hidup damai. Dan akhirnya dalam webcomic terungkap
bahwa metode pencarian bakat mereka sama biasnya dengan tes konvensional di Asosiasi Pahlawan, karena mereka sebagian besar berfokus pada perekrutan pahlawan tingkat atas, yang menunjukkan mengapa mereka tidak mencoba merekrut Saitama. Namun, sikap ini baru-baru berubah, karena beberapa pahlawan peringkat rendah telah diundang untuk bergabung dengan Neo Heroes, seperti pahlawan kelas A Forte, Butterfly DX, dan Chain Toad, serta kelompok berisi 2 pahlawan kelas C yaitu Soda Pop Boys. Peraturan ini juga memiliki sisi gelap, di mana mereka merekrut anggota yang sangat kontroversial, seperti pembunuh berantai, pemeras, dan pemimpin sekte. Hal ini menyebabkan Speed of Sound Sonic menganggap bahwa Neo Heroes bahkan lebih busuk daripada dunia kriminal bawah tanah. Baru-baru ini, Child Emperor dan Metal Bat mengungkap aspek yang lebih menyeramkan dari Neo Heroes. Mereka menemukan sisi gelap yang bahkan tidak diketahui oleh Blue, yaitu program sibernisasi yang dirancang sebagai operasi pemulihan dan peningkatan kinerja untuk anggota pahlawan yang terluka parah. Proses ini ternyata sengaja menimbulkan ketergantungan, karena individu yang telah ditingkatkan memerlukan perawatan berkelanjutan yang hanya disediakan oleh organisasi Neo Heroes. Darkseid juga menimbulkan kecurigaan saat melatih para rekrutan, karena operasi tersebut memasok kandidat dengan minuman energi khusus yang mempercepat pertumbuhan otot dan fisik pada tingkat yang mengkhawatirkan, tapi juga memicu agresi dan ledakan kekerasan. A mengungkapkan bahwa Neo Heroes secara aktif mencari pendukung kuat untuk cyborg fisikasi mereka. Mereka bertujuan untuk merekrut individu yang kuat terlepas dari moral mereka, mengubah mereka menjadi boneka cyborg bahkan di luar pengawasan organisasi. A juga ditugaskan untuk menangkap Sonic untuk tujuan ini. Child Emperor menduga bahwa banyak makhluk misterius yang sebenarnya dikendalikan oleh Neo Heroes, karena Child Emperor menemukan microchip di otak makhluk misterius tersebut yang ditugaskan untuk dibantai oleh Neo Heroes. Masalah lain adalah kelompok pahlawan baru memiliki interaksi yang agak agresif dengan senior mereka, terutama dari anggota yang pernah menjadi bagian dari asosiasi pahlawan. Contohnya saja yaitu ketika Ryumon mengambil kredit atas kemenangan yang sebenarnya dicapai oleh Crescent Eyebrow saat melawan monster yang terlalu kuat untuk dia hadapi sendirian. Sifat semacam ini dianggap lebih merugikan daripada menguntungkan oleh Black Swarm, karena bukannya bekerja sama, kedua kelompok malah saling sibuk menjatuhkan satu sama lain. Akibatnya, keefektivitas dua organisasi dalam melindungi umat manusia jadi melemah. Black Swarm menyebutkan bahwa hal ini adalah solusi sementara untuk masalah sosial, tapi bukan solusi jangka panjang. Para Neo Heroes yang terlalu kaku dan formal justru membuat mereka kurang siap dalam menghadapi serangan monster besar atau bencana di masa depan. Dalam pertemuan antara Blue dan Forte menunjukkan bahwa metode operasional pahlawan Neo Heroes menghambat pertumbuhan pahlawan individu dengan menumbuhkan ketergantungan pada pakaian tempur mereka. Mereka juga diterjunkan dalam bidang misi yang jarang membuat mereka menghadapi situasi hidup dan mati. Akibatnya, pahlawan Neo Heroes kurang memiliki karisma, karena masyarakat cenderung menyebut organisasi secara keseluruhan, seringkali melupakan nama-nama anggota individu, termasuk pemimpin Neo Heroes. Jadi kesimpulannya, Neo Heroes itu bukan berarti pasti lebih baik dari asosiasi pahlawan. Keduanya, yaitu asosiasi pahlawan dan Neo Heroes, itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang penting bagaimana cara kita menyikapi mereka. Dan tentu kalau bagi saya pahlawan sejati hanyalah Saitama. Dan itulah penjelasan tentang fakta Neo Heroes di anime One Punch Man. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju? Jika iya, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.